Bayangkan sebuah tempat paling kering di bumi, di mana hampir tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan. Anehnya, tempat ini justru menjadi rebutan banyak negara di dunia. Tempat itu adalah Antarktika, sebuah benua beku yang tidak berpenghuni. Antarktika menjadi tujuan menarik bagi para ilmuwan, penjelajah, hingga penggemar teori konspirasi yang percaya bahwa ada keberadaan alien atau dunia lain di balik tembok esnya. Meskipun saat ini Antarktika terlihat seperti hamparan es tanpa ujung, penuh gunung-gunung es dan dataran putih, sebenarnya di balik lapisan es yang tebal itu tersembunyi daratan pulau seluas 14 juta kilometer persegi. Benua ini adalah yang terbesar kelima di dunia, setelah Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. Namun, karena tertutup es selama ribuan tahun, lapisan es di Antarktika bisa mencapai ketebalan hingga 4 kilometer, dengan rata-rata kedalaman 1,5 kilometer. Bayangkan bahkan puncak gunung tertinggi di Jawa, Semeru, belum mampu menembus permukaan es tersebut. Dengan ketebalan es yang luar biasa, Antarktika menjadi wilayah yang terisolasi dari sumber air, menjadikannya benua paling kering dan satu-satunya yang tidak dapat dihuni secara permanen oleh manusia. Tidak hanya itu, hewan dan tumbuhan pun tidak mampu bertahan hidup di benua ini karena kondisi lingkungannya yang ekstrem. Namun di bagian tepi Antarktika, beberapa spesies hewan laut dan ganggang masih mampu bertahan. Suhu rata-rata di Antarktika bisa mencapai minus 10 hingga minus 60 derajat Celcius, tergantung di mana lokasinya. Suhu yang sangat dingin ini bisa membekukan manusia dalam hitungan menit. Meski begitu, benua ini tetap ramai oleh aktivitas manusia, terutama para ilmuwan yang terus melakukan penelitian sejak penjelajahan pertama pada tahun 1820-an. Antarktika telah menjadi medan kompetisi di antara negara-negara, awalnya hanya untuk membuktikan prestasi di bidang sains dan eksplorasi. Namun, ambisi ini berkembang menjadi keinginan untuk mengklaim wilayah benua tersebut. Antarktika tidak hanya penting untuk riset ilmiah, tetapi juga menjadi pusat penelitian untuk memahami dampak pemanasan global. Mencairnya es di Antarktika adalah indikator besar dari perubahan iklim yang sedang berlangsung. Selain itu, para ilmuwan di bidang oseanografi, astronomi, dan astrobiologi juga memanfaatkan Antarktika sebagai lokasi riset ideal karena kondisi laut dan langit di wilayah ini sangat mendukung penelitian mereka. Namun, ketertarikan pada Antarktika tidak hanya terbatas pada penelitian ilmiah. Sejak awal penjelajahan, banyak negara yang berusaha mengklaim wilayah ini memicu konflik internasional yang panjang. Awalnya, konflik ini dipicu oleh upaya beberapa negara untuk mengambil alih teritori di Antarktika. Bahkan sempat ada kekhawatiran bahwa perang akan meletus di atas benua ini. Namun, hal tersebut berhasil dicegah dengan terbitnya deklarasi Angkatan Laut Tripartite yang melarang negara-negara mengirim kapal perang ke wilayah tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, ketika dunia menyelenggarakan International Geophysical Year, IGE, banyak negara termasuk Argentina dan Chile mencoba mengukuhkan klaim mereka di Antarktika. Namun pada akhirnya Antarktika disepakati sebagai wilayah yang hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah melalui Antarctic Treaty pada tahun 1961. Perjanjian ini memastikan bahwa benua tersebut tidak akan menjadi ajang perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, Antarktika tetap menjadi misteri besar yang belum sepenuhnya terungkap. Mungkin di masa depan, ketika teknologi berkembang lebih jauh, rahasia di balik bongkahan es yang tebal itu akan terbongkar. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf, ketika satu pintu pengetahuan tertutup, pintu lain akan terbuka. Mungkin pintu yang menuju misteri Antarktika adalah yang berikutnya terbuka untuk umat manusia. Dengan begitu, Antarktika tidak hanya menjadi benua yang penuh es, tapi juga simbol tantangan terbesar bagi peradaban manusia.